Tahukah kamu? Di channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail jenis, penyebab, gejala dan cara mengobati, supaya kita selalu sehat jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit hidung. Yuk kita dengarkan bersama. Hidung merupakan salah satu organ penting dalam sistem pernapasan manusia yang memiliki fungsi utama sebagai jalan keluar masuknya udara, penyaring partikel asing, pengatur kelembaban, serta penghangat udara yang dihirup. Selain itu, hidung juga memiliki peran dalam sistem penciuman yang berkaitan erat dengan indera pengecap dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Karena fungsinya yang kompleks dan keterpaparannya terhadap lingkungan luar, hidung sangat rentan mengalami berbagai penyakit. Penyakit pada hidung dapat bersifat akut maupun kronis, ringan hingga berat, serta dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, alergi, kelainan struktural, tumor, maupun gangguan imunitas. Pembahasan mengenai jenis-jenis penyakit hidung penting dilakukan untuk memberikan pemahaman menyeluruh baik dari aspek medis maupun kesehatan masyarakat, karena penyakit hidung dapat mengganggu kualitas hidup, produktivitas, bahkan berpotensi menimbulkan komplikasi serius. A. Jenis penyakit hidung. 1. Rinitis, yaitu peradangan pada mukosa hidung. Rinitis terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu rinitis alergi, rinitis non-alergi, dan rinitis vasomotor. Rinitis alergi biasanya dipicu oleh alergen seperti debu, serbuk sari, bulu hewan, atau jamur. Gejala yang khas berupa bersin berulang, hidung tersumbat, keluarnya sekret encer, dan rasa gatal di hidung. Kondisi ini berhubungan erat dengan reaksi hipersensitivitas sistem imun terhadap zat asing yang sebetulnya tidak berbahaya. Rinitis non-alergi dapat dipicu oleh perubahan cuaca, iritan kimia, polusi udara, atau perubahan hormon dengan gejala yang mirip namun tanpa mekanisme imunologis. Sedangkan rinitis vasomotor berhubungan dengan disregulasi sistem saraf otonom yang mengatur pembuluh darah di hidung, sehingga menimbulkan gejala seperti hidung tersumbat kronis yang tidak jelas penyebabnya. Rinitis merupakan salah satu penyakit hidung dengan prevalensi tinggi, terutama rinitis alergi yang sering dimulai sejak usia muda. Jika tidak ditangani dengan baik, rinitis dapat menurunkan kualitas tidur, konsentrasi, serta memicu komplikasi seperti sinusitis kronis dan otitis media. 2. Sinusitis atau rhinosinusitis. Sinusitis merupakan peradangan pada sinus paranasal yang biasanya terjadi akibat infeksi virus, bakteri, atau jamur. Sinus paranasal adalah rongga berisi udara yang berada di sekitar hidung dan tengkorak wajah, meliputi sinus maxillaris, ethmodalis, sphenoidalis, dan frontalis. Peradangan pada sinus seringkali diawali oleh infeksi saluran pernapasan atas yang kemudian menyebabkan penyumbatan ostium sinus, sehingga drainase mukus terganggu dan terjadi pertumbuhan mikroorganisme. Sinusitis dapat bersifat akut, kurang dari 4 minggu, subakut 4-12 minggu, atau kronis lebih dari 12 minggu. Gejala utama meliputi hidung tersumbat, keluarnya sekret purulen, nyeri wajah atau nyeri tekan pada sinus yang terkena, serta gangguan penciuman. Sinusitis akut umumnya disebabkan oleh infeksi virus, namun bila gejala menetap lebih dari 10 hari atau memburuk setelah perbaikan, kemungkinan besar penyebabnya adalah bakteri. Sinusitis kronis sering berhubungan dengan faktor predisposisi seperti rinitis alergi, polip hidung, deviasi septum, atau paparan polusi. Sinusitis yang tidak diobati dengan baik dapat menimbulkan komplikasi berbahaya, seperti abses otak, meningitis, atau infeksi orbital. 3. Polip hidung. Polip merupakan pertumbuhan jaringan lunak non-kanker yang berasal dari mukosa hidung atau sinus paranasal. Polip biasanya berbentuk bulat atau lonjong, berwarna pucat,
dan konsistensinya lunak. Penyebab terbentuknya polip belum sepenuhnya dipahami, namun diduga berhubungan dengan peradangan kronis, alergi, asma, intoleransi aspirin, dan kelainan imunologis. Polip dapat tumbuh tunggal atau multipel, bahkan memenuhi rongga hidung sehingga menyebabkan obstruksi berat. Gejala yang ditimbulkan antara lain hidung tersumbat kronis, gangguan penciuman, keluarnya sekret yang terus-menerus, dan suara sengal. Pada kasus yang berat, polip dapat mengganggu kualitas tidur, menimbulkan apnea tidur obstruktif, bahkan memicu deformitas wajah. Penanganan polip meliputi terapi obat seperti kortikosteroid topikal atau sistemik, serta tindakan pembedahan bila ukuran polip besar atau menimbulkan komplikasi. Namun, kekambuhan polip cukup tinggi sehingga perlu manajemen jangka panjang. 4. Deviasi septum atau penyimpangan tulang rawan pemisah rongga hidung. Deviasi septum dapat terjadi secara kongenital maupun akibat trauma. Kondisi ini menyebabkan gangguan aliran udara sehingga timbul gejala seperti hidung tersumbat kronis, sering mimisan, sakit kepala, serta mendengkur. Deviasi septum juga dapat memperburuk penyakit hidung lain seperti sinusitis dan rinitis. Penanganan utama deviasi septum adalah melalui tindakan pembedahan septoplasti, terutama bila keluhan cukup berat dan mengganggu pernapasan. 4. Epistaksis atau perdarahan hidung. Epistaksis merupakan salah satu kondisi yang paling sering terjadi, baik pada anak-anak maupun dewasa. Perdarahan umumnya berasal dari plexus Kieselbach di bagian anterior septum, karena daerah tersebut kaya akan pembuluh darah superfisial. Penyebab epistaksis sangat beragam, mulai dari trauma mekanis seperti mengorek hidung, udara kering, hipertensi, penggunaan obat antikoagulan, hingga adanya kelainan pembekuan darah. Epistaksis biasanya tidak berbahaya, namun pada kasus perdarahan posterior atau perdarahan berulang dapat menjadi tanda adanya penyakit serius, seperti hipertensi yang tidak terkontrol, tumor, atau gangguan hematologi. Penatalaksanaan epistaksis bervariasi, mulai dari penekanan hidung sederhana, kauterisasi, tamponade, hingga tindakan operatif pada kasus yang sulit dihentikan. 5. Tumor hidung dan sinus paranasal. Tumor dapat bersifat jinak maupun ganas. Tumor jinak yang sering dijumpai adalah papiloma inverted, angiofibroma juvenil, dan osteoma. Sementara itu, tumor ganas hidung dan sinus paranasal relatif jarang, namun bersifat agresif, seperti karsinoma sel squamosa, adenokarsinoma, dan melanoma. Gejala awal tumor hidung seringkali tidak khas, berupa hidung tersumbat satu sisi, mimisan berulang, dan keluarnya sekret berbau. Pada tahap lanjut, tumor dapat menyebabkan deformitas wajah, nyeri, gangguan penglihatan, hingga penyebaran metastasis. Faktor risiko tumor ganas hidung antara lain paparan debu kayu, asap rokok, bahan kimia industri, dan infeksi virus tertentu. Penanganan tumor hidung bergantung pada jenis dan stadiumnya, meliputi pembedahan, radioterapi, maupun kemoterapi. Deteksi dini sangat penting karena prognosis akan semakin buruk bila ditemukan pada stadium lanjut. 6. Infeksi spesifik pada hidung, seperti rhinoskleroma yang disebabkan oleh bakteri Klebsiella rhinoskleromatis dan rhinosporidiosis yang disebabkan oleh jamur Rhinosporidium seabri. Penyakit-penyakit ini relatif jarang namun dapat menimbulkan kerusakan jaringan yang signifikan bila tidak ditangani. Infeksi tuberkulosis dan sifilis juga dapat mengenai hidung, menyebabkan ulcerasi kronis dan deformitas. Di daerah endemis, leishmaniasis mukokutan dapat menyerang hidung dan menimbulkan kerusakan parah pada struktur wajah. 7. Faktor lingkungan memainkan peran besar dalam kejadian penyakit hidung. Paparan polusi udara, asap rokok, bahan kimia,
serta kondisi udara yang terlalu kering atau dingin dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan hidung. Demikian pula, faktor genetik, riwayat alergi keluarga, dan kondisi imunitas individu juga sangat berpengaruh. Pencegahan penyakit hidung dapat dilakukan melalui upaya sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, menghindari paparan polutan, menggunakan masker di lingkungan berisiko, serta menjaga kelembaban udara. Selain itu, deteksi dini dan penanganan tepat oleh tenaga medis merupakan kunci untuk mencegah komplikasi serius. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyakit hidung sangat beragam, mulai dari yang bersifat inflamasi, struktural, infeksius, hingga neoplastik. Rinitis, sinusitis, polip hidung, deviasi septum, epistaksis, serta tumor hidung adalah beberapa jenis yang paling sering dijumpai. Setiap penyakit memiliki mekanisme patogenesis, gejala klinis, serta penata laksanaan yang berbeda. Namun, semuanya dapat menurunkan kualitas hidup bila tidak ditangani dengan baik. B. Penyebab penyakit hidung. 1. Infeksi. Infeksi pada hidung dapat disebabkan oleh virus, bakteri, maupun jamur. Virus merupakan penyebab tersering dari rinitis akut dan sinusitis, dengan agen yang paling umum adalah rinovirus, adenovirus, coronavirus, dan influenza virus. Virus-virus ini masuk melalui droplet yang terhirup ke dalam rongga hidung, kemudian menginfeksi sel epitel mukosa. Infeksi virus menyebabkan kerusakan silia dan meningkatkan permeabilitas mukosa sehingga mempermudah invasi bakteri sekunder. Bakteri yang paling sering berperan adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, dan Moracella catarrhalis, yang sering menimbulkan sinusitis bakterialis. Pada kasus kronis atau imunokompromis, infeksi jamur dapat terjadi, seperti Aspergillus dan mucor, yang bahkan dapat mengancam nyawa bila menyebar ke jaringan sekitar. Infeksi spesifik tertentu seperti tuberkulosis, sifilis, rinoskleroma, dan leishmaniasis juga dapat menyerang hidung, meskipun jarang ditemui di daerah non-endemis. Semua agen infeksi ini menyebabkan kerusakan mukosa, gangguan drainase sinus, dan peradangan yang berkontribusi terhadap timbulnya gejala klinis. 2. Alergi juga merupakan penyebab penting penyakit hidung. Alergi terjadi akibat reaksi hipersensitivitas sistem imun terhadap alergen yang sebetulnya tidak berbahaya, seperti serbuk sari, debu rumah, tungau, bulu hewan, dan jamur. Pada individu yang memiliki predisposisi genetik, paparan alergen akan memicu aktivasi sel mast dan pelepasan histamin serta mediator inflamasi lainnya. Proses ini menimbulkan gejala khas berupa bersin berulang, rinore encer, hidung tersumbat, dan rasa gatal. Rinitis alergi merupakan salah satu penyakit hidung yang prevalensinya tinggi, mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Faktor alergi tidak hanya menimbulkan gejala akut, tetapi juga dapat menyebabkan peradangan kronis yang berkepanjangan, sehingga meningkatkan risiko terbentuknya polip hidung dan berkembangnya sinusitis kronis. Dalam konteks ini, alergi bukan sekadar reaksi sesaat, tetapi merupakan penyebab fundamental dari banyak gangguan hidung kronis. 3. Polusi udara dari kendaraan bermotor, asap rokok, debu industri, maupun bahan kimia dapat merusak mukosa hidung dan menurunkan fungsi silia. Udara kering menyebabkan mukosa hidung menjadi rapuh sehingga lebih mudah terjadi perdarahan atau epistaksis. Suhu udara yang ekstrim, baik terlalu dingin maupun terlalu panas, dapat memicu rinitis non-alergi. Kondisi lingkungan dengan kelembaban rendah juga memperburuk rinitis kronis. Selain itu, paparan alergen lingkungan yang terus-menerus, seperti serbuk sari di musim tertentu atau debu rumah pada lingkungan tropis, membuat hidung terus-menerus terpapar zat pencetus alergi. Faktor lingkungan ini sangat sulit dihindari sepenuhnya,
sehingga sering menjadi penyebab utama kambuhnya penyakit hidung pada pasien yang sudah memiliki kerentanan. 4. Anatomi juga dapat menjadi penyebab penyakit hidung. Deviasi septum merupakan salah satu kelainan anatomi yang paling sering dijumpai, di mana sekat pemisah rongga hidung tidak berada di posisi tengah sehingga menyebabkan aliran udara terganggu. Kondisi ini mempermudah terjadinya sumbatan pada ostium sinus dan memicu sinusitis berulang. Selain deviasi septum, hipertrofi konka, atresia koana, maupun adanya massa intranasal seperti polip juga merupakan penyebab penting obstruksi hidung. Gangguan anatomi ini seringkali bersifat kongenital, namun dapat pula diperoleh akibat trauma. Karena sifatnya struktural, kelainan anatomi biasanya memerlukan tindakan pembedahan bila gejalanya berat dan tidak responsif terhadap terapi konservatif. 5. Imunologis dan sistemik berperan besar dalam penyebab penyakit hidung. Individu dengan sistem imun lemah, misalnya penderita HIV/AIDS, pasien transplantasi organ, atau pasien yang sedang menjalani kemoterapi, sangat rentan terhadap infeksi jamur invasif pada hidung dan sinus. Pada kondisi seperti ini, infeksi ringan yang pada orang sehat biasanya sembuh dengan cepat, dapat berkembang menjadi penyakit yang berat dan mengancam jiwa. Penyakit autoimun tertentu juga dapat menyerang hidung, misalnya granulomatosis dengan poliangiitis, dulu disebut Wegener S. granulomatosis, yang menyebabkan peradangan pembuluh darah kecil di hidung dan sinus, menimbulkan ulcerasi kronis dan deformitas. Penyakit sistemik lain seperti sarkoidosis juga dapat menimbulkan granuloma pada mukosa hidung. Dengan demikian, penyebab imunologis merupakan salah satu faktor penting yang harus selalu diperhatikan, terutama pada pasien dengan gejala kronis yang tidak jelas. 6. Genetik juga tidak dapat diabaikan. Beberapa individu memiliki predisposisi genetik terhadap alergi atau hiperrespons imun yang membuat mereka lebih rentan terhadap rinitis alergi. Selain itu, penyakit genetik seperti fibrosis kistik dapat menyebabkan gangguan transport mukus di saluran pernapasan, termasuk hidung dan sinus, sehingga menyebabkan infeksi kronis dan terbentuknya polip. Faktor keturunan juga berpengaruh pada bentuk anatomi hidung yang berpotensi menjadi penyebab obstruksi dan gangguan pernapasan. Walaupun faktor genetik tidak dapat diubah, pemahaman mengenai perannya dapat membantu dalam upaya pencegahan serta pemilihan strategi terapi yang lebih tepat. 7. Neoplastik atau pertumbuhan jaringan abnormal juga merupakan penyebab penting penyakit hidung. Tumor jinak seperti papiloma inverted dapat menyebabkan obstruksi, sedangkan tumor ganas seperti karsinoma sel squamosa dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan sinusitis kronis, sehingga sering terlambat terdiagnosis. Faktor risiko untuk berkembangnya tumor hidung antara lain paparan jangka panjang terhadap debu kayu, bahan kimia industri, dan asap rokok. Infeksi virus tertentu, seperti human papillomavirus, HPV, dan Epstein-Barr virus, EBV, juga dikaitkan dengan perkembangan tumor hidung dan nasofaring. Dengan demikian, penyebab neoplastik tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga terkait dengan faktor lingkungan, infeksi, serta predisposisi genetik. 8. Trauma pada hidung, baik akibat kecelakaan, operasi, maupun tindakan medis, dapat menimbulkan perdarahan, infeksi, atau deformitas struktural yang berujung pada gangguan kronis. Penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya dekongestan topikal yang dipakai berlebihan, dapat menyebabkan rinitis medikamentosa, yaitu kondisi hidung tersumbat kronis akibat kerusakan mukosa oleh obat itu sendiri. Faktor hormonal juga berperan, misalnya pada kehamilan terjadi perubahan vaskularisasi mukosa yang dapat memicu rinitis kehamilan. Selain itu, kebiasaan buruk seperti sering mengorek hidung meningkatkan risiko epistaksis, sedangkan gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok dan konsumsi alkohol, memperparah kerusakan mukosa serta memperlemah sistem imun. Multi penyakit hidung. 1.
terapi farmakologis. Obat-obatan yang umum digunakan meliputi antihistamin, kortikosteroid, dekongestan, antibiotik, anti jamur, serta imunoterapi. Pada kasus rinitis alergi, misalnya, antihistamin berperan dalam menekan gejala bersin, rinore, dan gatal. Kortikosteroid topikal intranasal merupakan terapi lini pertama karena efektif mengurangi inflamasi mukosa. Dekongestan dapat membantu mengurangi obstruksi hidung, meskipun penggunaannya harus hati-hati karena dapat menyebabkan efek samping seperti hipertensi atau rinitis medikamentosa bila digunakan berlebihan. Pada sinusitis bakterial, antibiotik diberikan sesuai dugaan kuman penyebab, dengan pilihan yang umum antara lain amoksisilin clavulanat atau cefalosporin generasi kedua. Infeksi jamur memerlukan terapi anti jamur spesifik, seperti voriconazole atau amphotericin B pada kasus invasif. Obat-obatan ini tidak hanya mengurangi keluhan, tetapi juga berperan dalam menghentikan progresi penyakit. Namun, penggunaan obat harus mempertimbangkan durasi, dosis, serta kondisi individu pasien agar tidak menimbulkan resistensi atau efek samping jangka panjang. 2. Septoplasti, yaitu operasi untuk memperbaiki deviasi septum yang menyebabkan sumatan hidung dan sinusitis berulang. Pada pasien dengan polip hidung atau sinusitis kronis refrakter, tindakan bedah endoskopi sinus, funsional endoscopic sinus surgery FES, menjadi pilihan utama. Tindakan ini bertujuan membuka ostium sinus yang tersumbat, mengangkat jaringan patologis, serta mengembalikan fungsi drainase normal. Pada epistaksis berat yang tidak dapat dikendalikan dengan tamponade, ligasi pembuluh darah atau embolisasi dapat dilakukan. Sementara itu, pada tumor hidung, pendekatan pembedahan dikombinasikan dengan radioterapi atau kemoterapi tergantung jenis dan stadium tumor. Keberhasilan operasi sangat bergantung pada keahlian operator, tingkat keparahan penyakit, serta kepatuhan pasien dalam menjalani perawatan pasca operasi. 3. Terapi non-farmakologis yang tidak kalah penting. Irigasi hidung dengan larutan saline isotonik merupakan terapi tambahan yang aman dan efektif, terutama untuk sinusitis dan rinitis. Irigasi ini membantu membersihkan mukus, mengurangi beban alergen, serta meningkatkan fungsi mukosilier. Edukasi pasien untuk menghindari faktor pencetus, seperti debu, asap rokok, dan alergen lingkungan, juga menjadi bagian penting dari pengobatan. Terapi komplementer seperti penggunaan uap hangat, inhalasi aromaterapi tertentu, atau akupuntur telah diteliti pada beberapa kasus, meskipun bukti ilmiahnya masih terbatas. Prinsip utamanya adalah mengoptimalkan kondisi hidung agar tetap bersih, lembab, dan terhindar dari iritan. 4. Monoterapi spesifik alergen menjadi salah satu pendekatan pengobatan jangka panjang. Terapi ini dilakukan dengan memberikan alergen dalam dosis kecil yang meningkat secara bertahap, baik melalui suntikan, subkutan, maupun tetes tablet sublingual, sehingga sistem imun pasien beradaptasi dan menjadi toleran terhadap alergen tersebut. Imunoterapi terbukti mampu mengurangi gejala secara signifikan, menurunkan kebutuhan obat, serta mencegah progresi rinitis alergi menjadi asma. Namun, terapi ini membutuhkan waktu bertahun-tahun dan harus dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis terlatih. 5. Manajemen komorbiditas. Banyak pasien dengan penyakit hidung memiliki penyakit penyerta, seperti asma, refluks gastroesofagus, atau penyakit imunologis lain. Misalnya, pasien dengan rinitis alergi sering juga menderita asma alergi. Pengobatan yang hanya berfokus pada hidung tanpa memperhatikan penyakit penyerta akan menghasilkan hasil yang kurang optimal. Begitu pula pada pasien dengan penyakit sistemik seperti diabetes atau HIV. Pengendalian penyakit dasar akan sangat menentukan keberhasilan terapi penyakit hidung. Dengan demikian, pendekatan pengobatan harus bersifat holistik dan multidisiplin.
6. Edukasi dan perubahan gaya hidup juga sangat penting dalam pengobatan penyakit hidung. Pasien perlu diberi pemahaman bahwa kepatuhan dalam menggunakan obat, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari faktor risiko merupakan bagian dari terapi. Misalnya, penderita rinitis alergi harus rajin membersihkan rumah dari debu dan tungau, menggunakan masker saat berada di luar rumah, serta menjaga kelembaban ruangan. Penderita sinusitis kronis disarankan banyak minum air putih, melakukan irigasi hidung rutin, dan menghindari paparan polutan. Edukasi ini akan memperkuat keterlibatan pasien dalam proses penyembuhan, sehingga hasil pengobatan lebih baik dan kekambuhan dapat dicegah. 7. Terapi inovatif untuk penyakit hidung. Misalnya, penggunaan balon sinuplasti untuk membuka sinus tersumbat dengan cara minimal invasif, terapi biologik seperti antagonis interleukin 5 untuk pasien dengan polip hidung terkait asma eosinofilik, serta penggunaan laser atau radiofrekuensi untuk mengatasi hipertrofi konka. Terapi-terapi ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, tetapi telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup pasien yang sebelumnya sulit ditangani dengan metode konvensional. 8. Pencegahan. Pencegahan primer dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat, menghindari paparan polusi, berhenti merokok, serta meningkatkan daya tahan tubuh melalui nutrisi seimbang dan olahraga. Pencegahan sekunder dilakukan dengan deteksi dini gejala, sehingga penyakit dapat diatasi sebelum berkembang menjadi kronis atau menimbulkan komplikasi. Sementara itu, pencegahan tersier bertujuan mencegah kekambuhan dan komplikasi lebih lanjut melalui kontrol rutin, penggunaan obat pemeliharaan, serta tindakan operasi bila diperlukan. Ketiga aspek pencegahan ini merupakan bagian integral dari strategi pengobatan yang berkelanjutan. 9. Nah, kita sudah belajar dan mendengarkan mengenai jenis, gejala, dan cara menangani mengenai sakit hidung. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pembelajaran. Penyakit hidung mengajarkan kita pentingnya keterpaduan ilmu pengetahuan, pencegahan berbasis masyarakat, dan inovasi medis yang berkelanjutan. Pemahaman mekanisme dasar penyakit memberi arah terapi, data epidemiologi mengarahkan strategi pencegahan, sedangkan kolaborasi multidisiplin dan edukasi masyarakat menjadi fondasi pengendalian jangka panjang. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi pengetahuan bersama.